Jadi ini saya sudah ada di satu wilayah yang mana kesaksian masyarakat itu wingit ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu di sini ada orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya, dan pulang dari mencari rumput dia deleming, teman-teman. Deleming terus kemudian sampai rumah itu deleming lalu meninggal. Ada juga orang yang mencari rumput juga di sini itu menguap terus kemudian tidak bisa mingkem, teman-teman. Jadi terus tetap melongo seperti itu. Kemudian ini tepat di belakang SD, wilayahnya saya tidak menyebutkan SD mana, tapi ini juga terkenal wingit, teman-teman. Dulu itu pernah ada WW Gombel di belakang SD. Terus kemudian pernah ada kejadian juga bahwa di kamar mandi SD ini juga banyak darah segar gitu loh. Jadi banyak sekali di dalam kamar mandi itu darah yang segar. Ini pun juga sempat membuat viral pada waktu itu, teman-teman. Sehingga kita nanti malam akan menyusuri tempat ini, teman-teman. Dan di jalan ini, teman-teman, kalian bisa lihat ini masih terang sekali, tapi sudah tidak ada orang. Jadi orang yang rumput pun kalau sudah jam segini pasti mereka buru-buru pulang, karena mistik-mistik atau banyak kejadian yang tidak masuk akal di daerah sini. Sehingga kita nanti akan penelusuran bersama dengan Mbah Kendil, teman-teman. Kita akan menyusuri tempat ini, ada apa di tempat ini, dan barangkali nanti kita bisa menemukan eksistensi mereka yang berani. Mungkin kita bisa melihat sosoknya secara langsung, teman-teman. Sehingga terus nantikan video kami yang selanjutnya. Selamat sore ya Mbah, kita meneruskan penelusuran kita pada siang hari tadi. Kita sudah survei lokasi, Mbak. Ini tepatnya di belakang SD yang tidak kita sebutkan SD mana. Yang jelas di sini itu ada orang yang merumput atau mencari rumput, itu pulang-pulang deleming lalu meninggal. Ada juga orang yang menguap kemudian mulutnya tidak bisa ditutup. Saya dengar-dengar dulu di SD ini itu di kamar mandi itu juga ada darah yang berjajaran, yang mana diprediksi itu adalah darah kuntilanak yang melahirkan. Ini bagaimana pendapatnya dengan Mbak? Ya, ini tempat yang sangat sederhana sekali kalau dilihat dari situasi atau pepohonan atau bangunan yang sederhana dan persawahan yang sederhana hingga dekat dengan perkampungan. Namun kita bisa merasakan bahwa justru tempat yang seperti ini yang dianggap remeh, banyak penghuni yang jahil, Mbak, di sini. Artinya jahil itu. Ya, kita untuk waspada dan berhati-hati. Kita jangan sampai lengah, apapun resikonya kita tetap maju. Namun kita tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri. Barang siapa yang sombong, mereka yang akan kalah. Sehingga kita merasakan bahwa ini ada aura negatif, yang mana kadang-kadang mereka juga beraninya gerindik dari belakang. Artinya sepulang dari sini harus berhati-hati, kita kunci agar mereka tidak membutuhkan kita. Dan kita merasakan ada beberapa sosok yang mana mereka sudah mengetahui kita datang. Namun apabila mereka mau menampakkan diri, justru kita malah alhamdulillah setidaknya kita bisa membuktikan di masyarakat bahwa tempat ini memang ada-adanya hal yang tidak kasat mata, Mbak. Mari kita menelusuri. Mbak Lulu lebih baik di depan, karena kalau saya di depan nanti malah kita tidak berhasil untuk melihat sosok atau wujudannya, Mbak. Ya, kami tetap di belakang Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu sendirian, nggak apa-apa. Iya, main Mbak. Ya teman-teman, jadi inilah lokasi ya, tempat yang mana kalau siang itu banyak orang yang datang ke sini tentunya untuk mencari rumput dan ke sawah dan lain sebagainya. Namun kalau sudah senja, orang yang merumput itu pun juga pulang, dikarenakan memang mistik-mistik atau gaib-gaib yang ada di tempat ini, yang mana juga sangat luar biasa eksistensinya. Jadi di belakang SD ini, teman-teman, ini ada tembok ya. Di sini juga diperkirakan ada sosok WW Gombel. Kemudian di
kamar mandi sekolahan SD itu juga pernah ada satu kejadian, itu ada darah segar yang melambang seperti orang yang melahirkan. Kemudian di wilayah sini teman-teman ya, kita akan menuju ke tempat di mana orang itu mencari rumput, kemudian pulang-pulang langsung dileming dan akhirnya juga meninggal teman-teman. Ada juga orang yang angop di sini atau menguap ya, itu kemudian mulutnya tidak bisa mingkem, tidak bisa tertutup teman-teman, hingga akhirnya dia juga dicarikan tokoh yang pintar ya. Tokoh yang pintar ini bukan jejak ular Bang nggih. Bukan. Nggih. Jadi karena memang tempatnya kan juga rimbun ya teman-teman, apalagi ini Tegal. Jadi kita selain waspada dari bangsa-bangsa yang tak kasat mata, tentunya kita juga harus waspada dengan hewan-hewan melata seperti ular dan lain sebagainya. Ini juga tembus dari sumber yang pernah kita liput beberapa waktu yang lalu dengan Mbah Kendil, itu juga lurusannya ini teman-teman, sehingga tepat lurus ini ke depan ke sana ya, ke dalam sana itu juga ada sosok siluman ular. Kira-kira di sekitar sini Bang nggih. Ya. Lurusnya dengan sumber kan ini. Nggih, lurus. Bagaimana Mbah perasaan jenengan ini? Ya memang tempat ini ya itu seperti itu, ngeridik dari belakang Mbak. Nggih. Enggak, kalau seperti orang yang merumput kan di sini tidak apa-apa. Terus setelah di rumah langsung tidak sadarkan diri dan akhirnya besoknya atau sekitar jam 3 malam gimana itu langsung meninggal. Nggih. Jadi berangkatnya ya tidak ada masalah. Nggih. Tapi setelah pulang langsung meletakkan rumput, langsung sudah tidak sadar. Kalau yang angop itu apakah juga kejadiannya juga di Ya, rumah? di sini sama. Oh, tepat di sini Iya, terus. sama di sini, cuma alhamdulillah disembuhkan oleh orang pintar di daerah sini saja Mbak. Iya. Ya, bisa tertolong. Kalau yang rumput yang itu tidak tertolong Mbak. Nggih. Dan Mungkin apakah ini Mbak, apakah ada mungkin mereka secara tidak sengaja mengganggu atau gimana? Kalau nggak ada apa-apa masa mereka menunjukkan eksistensi tanpa ya alasan? mereka merasa terganggu barangkali, misalkan loh, kalau wewe gombel kan biasanya menjemur pakaian, Nggih. dan yang merumput menginjak-injak kan nggak tahu. Nggih. Rasanya dia kan tidak ada barang apapun, tapi Nggih. bagi mereka menjemur pakaian, akhirnya mereka marah itu Mbak. Jadi memang kalau untuk masyarakat ya, ini kalau misalkan ke tempat-tempat yang seperti ini tuh langkahnya sebelum merumput itu berdoa nggih. Berdoa dulu, semoga diberikan keselamatan apabila ada makhluk halus supaya nyingkir itu. Nggih. Gitu Mbak. Oke, jadi inilah pentingnya teman-teman kalau kita ingin melakukan apapun itu, bukan hanya merumput. Kalau mungkin kita mau bepergian, baik dari keyakinan kita kan juga mengajarkan untuk berdoa. Jadi untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak kasat mata seperti itu. Ya. Bukan hanya satu Bang ya, sosoknya. Betul. Iya. Sudah area situ Mbak. Nggih. Inilah teman-teman ya. Ini selain itu Mbah, apakah ada genjatan-genjatan yang lain gitu loh? Maksud saya mungkin apakah mengganggu anak SD yang kesurupan atau gimana gitu? Tahu saya tidak ada. Tidak ada nggih. Tapi dulu-dulunya kita belum ada di desa ini, kita sering sekali mengetahui bahwa banyak orang berbagai desa itu mereka di zaman era togel atau perjudian SD-SB dulu Mbak. Itu SD itu kan tempatnya apa itu bangsa Atrat untuk tempat nepi-nepian untuk mencari nomor itu Mbak. Itu melambangkan bahwa dulu pernah untuk
cari nomor otomatis pasti mereka tahu bahwa ada penghuni yang ada di situ itu. Nggih. Hingga apabila kita pada saat anak kita sekolah di situ mengatakan bahwa di kamar mandi ada segar yang banyak, yang mana mereka diprediksi bahwa ada wewe gombel atau peri yang melahirkan di situ itu, Mbak. Nggih. Tapi bagi anak-anak yang di itu belum ada yang terbukti kesurupan dan sebagainya. Nggih. Cuma ada tokoh desa sini yang sebagai praktisi atau dapat dikatakan dukun lah. Nggih. Itu mereka sering bertemu sosok perempuan itu. Nggih. Bahkan mereka sering dikasih mas-masan, kalung dan sebagainya, Mbak. Isunya apakah mereka menikah gitu, Mbah? Isunya enggak. mboten nggih. Memang dia cocok sama dia, namanya Pak Komplong itu. Mereka terkenal di sini sebagai dukun yang mana mereka dekat dengan makhluk astral di sini. Tasik Gesang Mbah itu, Mbah. Sudah meninggal. Oh, nggih. Mereka sering sekali menerima mas-masan. Kalau mereka susah itu dikasih nomor terus dapat banyak. Yang Nggih. terkenal. Nggih. Jadi nomor-nomor dari Pak Komplong memang dikagumi orang, bahkan masyarakat sini juga ada yang panen mengikuti Pak Komplong juga dapat uang yang banyak. Nggih. Sehingga mereka disayangi, dicocoki oleh bangsa astral, yang mana mereka juga punya kemampuan, akhirnya kan didampingi atau mendapatkan periwangan, Pak. Nggih. Kalau Pak Komplong susah di tengah lapangan saja diam itu, tahu-tahu dilimpari seperti kalung itu, Nggih. atau gelang atau ali-ali Nggih. dijual untuk kebutuhannya mereka. Nggih. Jadi saksinya di desa kita banyak yang percaya kepada Pak Komplong itu, Mbak. Nggih. Jadi itu. Nggih. Nah, kita juga merasakan detik-detik atau situasi yang mana mencium aroma bahwa ada beberapa sosok yang mendekat, Mbak, Nggih. yang mendekat kita. Makanya Balu biar di depan, nanti kalau ada apa-apa kan saya langsung ke depan nanti. Nggih, Mbah. Bisa Mbak Lulu untuk menantang agar mereka datang? Enggak apa-apa ya, Mbak ya. Apa nanti saya bantu, Mbak. Nggih. Jadi untuk seluruh sosok yang ada di sini, kami memang tidak datang untuk mengganggu ketenangan kalian. Tapi kami juga mengharapkan kemunculan kalian atas rupa-rupa kalian apapun itu, baik yang wajar maupun yang tidak wajar, baik yang besar maupun kecil, bahkan mungkin bagi sosok-sosok yang pernah mengganggu atau membuat genjatan yang membuat heboh masyarakat di sini, seperti halnya membuat orang tidak bisa mingkem, bahkan kemudian orang yang delembing lalu meninggal. Saya penasaran bagaimana wujud kalian. Jadi kalau kalian bisa membuat eksistensi yang sebegitu luar biasanya, saya ingin tahu bagaimana wujud kalian, dan saya siap melihat atau menghadapi kalian. Saya tidak akan lari. Jadi saya nanti beberapa saat kedatangan kalian. Saya kok ndredeg, Mbah. Mulai ndredeg. Ya, namanya orang menantang kan pasti punya resiko. Nggih. Nah, apalagi kan di sini modelnya ngerindik itu, Mbak. Nggih. Berhadapan tidak berani, akhirnya digigit dari belakang itu yang saya. Tapi nanti kita kunci agar kita di rumah selamat. Ya teman-teman. Sini, Mbak. Arah barat, agak ke barat, arah barat sini, Mbak. Nggih. Nanti kasih tawaran lagi, Mbak, suruh datang. Jadi siapapun sosok penunggu wilayah ini, saya harapkan kehadirannya untuk hadir menampakkan wujud asli kalian. Serta saya ingin tahu bagaimana eksistensi kalian yang dikondangkan sangat luar biasa seperti itu. Dulu tuh ini, Mbah, kita pernah melakukan penelusuran di timur sana, nggih. Iya. Membawa anak saya yang pada waktu itu masih usia 1 bulan,
yang kemudian ketika pulang itu justru malah anak saya yang mendapat Iya. kejahatan. Apa itu? Apa? Aduh, Maaf, kami tidak bisa melanjutkan karena ada masalah yang tak terduga.